Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tapi sekarang kita masuk ke dalam bab setelah al-iqrar, pengakuan, adalah bab tentang al-i'arah. Al-i'arah atau namanya adalah al-'ariyah. Yang pertama setelah kita membahas tentang apa tadi kemarin itu iqrar ya. Sekarang kita bahas tentang al-i'arah atau 'ariyah. Faslun wa kullu ma yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu atharon. Fasal. Dan setiap apa yang dimungkinkan intifa'u bihi, dimanfaatkan dengannya, diambil manfaat dengannya, ma'a baqa'i ainihi, bersama dengan tetap atau kekalnya barangnya, jazat i'aratuhu, maka boleh untuk meminjamkannya ya. Idza kanat manafi'uhu atharon, selama padanya ya manfaatnya apa? Atharon, berbekas ya. Ini di dalam bab i'arah, meminjamkan barang yang mana barang ketika dipinjamkan tidak menjadi rusak, tidak menjadi berkurang. Maka tidak ada namanya peminjaman beras, tidak ada meminjamkan lilin, tidak ada meminjamkan minyak, tidak ada meminjamkan tinta. Nah, tidak meminjamkan tinta. Karena pemakaiannya menyebabkan hilang atau rusaknya barang tersebut, maka bukan termasuk di dalam bab i'arah atau 'ariyah. Sebaliknya, meminjamkan pulpen, hanya pulpennya saja, tapi kalau pulpen ada tintanya bukan termasuk juga. Kalau hanya pulpennya saja tanpa tintanya, meminjamkan motor, mobil, rumah, buku, laptop, HP, yang mana pemakaiannya tidak menyebabkan rusaknya barang, maka ini di dalam bab al-i'arah atau 'ariyah. Lihat di dalam catatan kaki yang keempat. Al-aslu annahu yajuzu isti'aratu ma takunu manfa'atuhu ainan. Asal bahwasanya diperbolehkannya isti'arah, meminjamkan, ma takunu manfa'atuhu ainan, yang padanya bermanfaat. Jadi meminjamkan suatu barang yang ada padanya manfaatnya. Kanna yasta'irah syajaratan liyakula samaroha, seperti meminjamkan pohon untuk dimakan buahnya. Nah, pohon mangga, pohon apokat, pohon kelengkeng, apapun itu. Nih tak pinjamkan pohonnya, silahkan kau makan buahnya, silahkan. Dengan dimakannya buahnya tidak menyebabkan rusaknya pohon, maka boleh untuk meminjamkan. Meminjamkan hewan, silahkan.
Nah, meminjamkan hewan jantan untuk mengawini betina boleh. Yang dilarang oleh Rasulullah adalah menjual spermanya. Nah, tapi kalau meminjamkan hewan jantan untuk mengawini hewan betina tidak menjadi terlarang. Walakinnahu la yasihu isti'aratu ma tastahliku ainuhu fi al-isti'mali kasyam'atin wa nahwiha. Nihayah. Dan akan tetapi tidak sah isti'arah meminjamkan apa-apa yang menjadi rusak barangnya di dalam istimal penggunaannya, seperti lilin, ya, atau dan selainnya, maka tidak boleh untuk dipinjamkan. Maksudnya tidak termasuk di dalam bab isti'arah. Ya. Kalau seperti beras, lilin, tinta, nah itu nanti babnya apa? Bab ad-dain, qard. Nah, maka tidak ada namanya meminjamkan uang, meminjamkan lilin, pasti hilang tuh lilinnya, pasti hilang itu uangnya secara zatnya. Maka ketika meminjamkan lilin dan wajib dikembalikan ada madmun yang sifatnya terjamin, maka bentuknya bukan ariyah karena barangnya pasti hilang. Yang ada adalah qard. Ada kewajiban mengembalikan seperti semula. Dalam arti yang semisal. Bimislihi, dengan semisalnya, tidak mungkin dengan barang yang sama. Kita meminjam hewan jantan, ketika selesai mengawini hewan betina, kembali hewan jantannya utuh. Ya tentu berkurang spermanya. Nah. Atau kita meminjamkan hewan betina yang sudah menyusu untuk diperah susunya. Fulan, ani nggak ada makanan di rumah. Nah, silahkan kau bawa kambing dombaku ini. Dia sedang keluar susunya, engkau bawa pulang. Rawatlah dia selama seminggu, makan minumlah susunya. Nah, setelah kau memiliki pekerjaan, kau memiliki uang, kembalikan hewan itu kepadaku. Difahami? Fulan, aku nggak punya uang, nggak punya makanan. Nah, silahkan kau ambil buah yang ada di kebun. Pakailah. Ada pertanyaan sampai sini? Watajuzul ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddatin. Dan boleh ariyah, ya, ariyah boleh secara mutlak. Mutlak apa? Tanpa syarat, tanpa ada takyid, pengikatan apapun, boleh, silakan kau pakai, bebas. Bahkan mengembalikannya pun juga bebas kapanpun. Atau muqayyadatan, terikat dia, bimuddatin, dengan kurun waktu, tempo, batas waktu, periode pemakaian, seminggu, sehari, sejam, 2 jam, sebulan, setahun, 10 tahun, silahkan. Fulan, bolehkah aku meminjam rumahmu untuk aku tempati selama 10 tahun? Silahkan. Nah, ariyah. Wahya madmunatun alal musta'iri biqimatiha yauma talafiha. Dan ariyah itu sifatnya madmunah, terjamin, ya. Ariyah sifatnya terjamin. Ala al-musta'iri, bagi siapa? Peminjamnya. Biqimatiha, dengan harganya. Yauma talafiyah, pada hari rusaknya. Pada hari rusaknya barang yang dipinjam, maka seketika itu al-musta'ir dia punya kewajiban untuk mengganti. Untuk
Mengganti dengan barang yang semisal atau dengan harga pada waktu rusaknya barang itu. Antum minjam motor teman. Nah, kemudian antum bawa ke Indomaret, antum nggak kunci itu. Tukang parkirnya lagi jalan-jalan, hilang tuh motor. Nah, wajib antum mengganti motor itu. Nggak mungkin dengan yang sama, pasti yang semisal. Kalau nggak ketemu yang semisal, maka ganti dengan harganya. Dengan kata lain, harga di mana si pemilik barang nanti bisa mendapatkan motor yang sama seperti kondisi pada waktu hilangnya motor itu. Lebih baik, artinya lebih harganya lebih mahal, lebih bagus. Artinya menggantinya lebih baik, lebih bagus. Tapi minimal dengan harga pada kondisi rusaknya barang itu. Rawa Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan hadis nomor 3562. Annahu sallallahu alaihi wasallam ista'aro yauma Hunain min Safwan bin Umayyah adroan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'aro meminjam pada hari Hunain, perang Hunain, dari Safwan bin Umayyah adroan, jamak dari dir'an. Apa itu? Baju perang dari besi, baju perang lah ya. Adroan baju perang. Faqala lahu, kemudian Safwan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aghasbun ya Muhammad, apakah ini perampasan wahai Muhammad?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, enggak. Bal 'ariyatun madmunatun." Enggak, tetapi ini adalah ariyah, pinjaman, madmunatun, yang terjamin. Artinya kalau nanti baju perangnya rusak diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baju perangnya hilang diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terjamin. Pasti dikembalikan kepada Safwan bin Umayyah. Jadi nggak apa-apa diantara itu minjem sandal, gitu kan, minjem kopiah, itu ariyah semua itu. Tapi tidak boleh rusak. Sama, antum minjem buku catatan teman, nggak boleh disobek lembarannya. Minjem dong, disobek wek, itu namanya bukan minjem, gosop itu namanya. Nah, bukan minjem. Sama, minjem bolpen boleh, pasti berkurang tintanya, gitu kan? Kembalikan bolpennya, kan aku minjem bolpennya. Nah, bolpennya utuh, nggak boleh dimakan juga. Tapi ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita masuk yang berikutnya. Faslun. Wa man ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu. Fasal. Ini kelanjutan daripada ariyah. Ini contoh minjem nggak ngomong nih. Nah ini, di antara bentuk minjem nggak ngomong. Maka untuk menghalalkan ghasab, ubahlah menjadi ariyah. Caranya apa? Fulan kemarin aku minjem, lupa belum ngomong, atau aku belum ngomong. Nah, ubah ghasabnya menjadi ariyah. Meskipun telah berlalu waktu yang panjang. Wa man ghasaba, barang siapa yang dia merampas malan suatu harta li ahadin, ya, milik orang lain, seseorang, lazimahu radduhu, maka melazimkannya, mewajibkannya untuk mengembalikannya. Nah, udah minjem nggak ngomong, nggak kembalikin lagi, nah, nggak boleh, harus dikembalikan, wajib, ya.
Wa arsyu naqsihi. Apa itu arsyun? Ganti rugi. Naqsihi. Naqsun apa? Pengurangannya, apa namanya, kerugiannya. Jadi selain mengembalikan barang, maka si ghosib wajib juga memberikan ganti rugi atas kerusakannya, penurunan nilainya, berkurangnya barangnya. Nah, wa ujratu mislihi. Dan selama masa merampas tadi wajib untuk memberikan ujroh, seolah-olah dia melakukan akad ijaroh. Ima antum rubah menjadi ijaroh atau antum rubah menjadi i'aroh. Kalau i'aroh berarti minjem secara gratis. Kalau ijaroh berarti minjem dengan upah, dengan ujroh. Pilih mana silahkan. Fa'in talifa. Jadi talifa itu apa? Fi'il madhinya. Namanya. Dan ketika itu rusak, ya, merusakkannya, ya. Dia merusaknya. Dhaminahu bimithlihi in kana lahu mithlun. Maka dia menjaminnya bimithlihi dengan selainnya. In kana lahu mithlun, jika ada padanya barang yang semisal. Au biqimatihi, atau dengan harganya. In lam yakun lahu mithlun, jika tidak ada padanya mithlun yang semisal. Ganti dengan harganya. Aksaro makanat. Nah ini. Lebih banyak dari yang yang semisal tadi. Min yaumil ghosbi ila yaumit talafi. Sejak hari dia mengambil barang itu secara rampasan, merampas, hingga hari rusaknya barang itu. Jadi agak berat hukuman bagi ghosib, ya. Jadi nggak boleh kita menjadi tukang gosip. Nah, kalau tukang gosip yang dirampas apa? Nah, nggak boleh. Lihat di dalam catatan kaki yang kedua. Li khabari Abi Dawud. Berdasarkan khobar hadis Abu Dawud, wa Tirmizi, dan juga dari Tirmizi. Kalau Abu Dawud hadis nomor 3561, kalau Tirmizi 1266. An Samrah radhiyallahu anhu, dari sahabat Samrah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala al-yadi, atas tangan, ma akhadat hatta tuaddiya, apa-apa yang dia mengambilnya hingga tuaddiya, ya, tuaddi, hingga dia mengembalikannya. Jadi tanggungan tangan, ya, atas apa yang dia ambil hingga dia mengembalikannya, sehingga dikembalikan barang itu. Maka selama sepanjang waktu antum menahan barang orang tanpa hak, tanpa izin, tanpa ridhonya si pemilik barang, maka selama itu pula antum harus menanggung seluruh tanggung jawab beban yang ada pada barang itu, termasuk maunahnya, biaya-biaya yang muncul dari barang itu, termasuk nafkahnya kalau itu berupa barang yang harus diberikan nafkah, dirawat, diberi makan, diberi minum. Ya, merampas atau mengambil kambing orang, maka harus mewajibkan yang merampas untuk memberi makan sampai dikembalikan, dan tanpa adanya ganti rugi. Itu balasan bagi tukang gosip. Ya. Pertanyaannya, bolehkah kita meminjam, katakanlah, sepatu orang lain yang dibeli dengan cara curang? Contoh, antum tahu barang KW?
Sepatu apa? Nike atau apa yang bagus-bagus? FIFA apalagi? Apa? Adidas. Apa? Puma. Oh, macam-macam lah ya. Ternyata antum tahu bahwa itu adalah barang bukan second, barang apa? KW. Nah, siapa yang suka beli barang KW? Anda harap guru-guru Darul Ilmi tidak ada. Kalau memang butuh, bilang sama Anda yang belikan. Tapi jangan pernah beli barang KW, haram. Anda tanya sama antum, kenapa kok haram? Kayak Nike, Adidas, kalau Adinda? Oh beda. Salah satu wiryawan nih. Puma ya, Reebok dan sebagainya. Kalau kita membeli barang KW, artinya apa? Barang KW itu apa? Barang palsu. Si pemilik barang palsu, dia sengaja memalsukan merek. Mencuri hak cipta orang lain. Nah, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang tidak halal bagi dirinya. Nah, difahami? Kenapa kita pun nggak boleh membelinya? Meminjam aja nggak boleh, iya. Membeli nggak boleh dan meminjam pun juga nggak boleh. Kenapa? Ada satu kaidah di dalam kitab Manhajus Salikin. Ini kitab mazhabnya Ustadz Udan, mazhab Hambali. Nah, guru dari pengarang Syarah Ushul Tsalatsa. Siapa? Gurunya Syekh Utsaimin. Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitab itu, "Waman intaqalas alaihi ainun wa huwa alimun." Wa man intaqalas alaihi ainun minal ghasibi wa huwa alimun fahuwa fahukmuhu hukmul ghasibi. Barang siapa yang dipindahkan kepadanya suatu barang dari seorang perampas, ya ghasib, wa huwa alim, dan dia mengetahui tentang perkara perampasan itu, fahukmuhu hukmul ghasib, maka hukum baginya orang yang dipindahkan barang tadi seperti hukum ghasib. Gak boleh. Kita tahu itu barang curian, gak boleh kita membelinya, menginjam aja gak boleh. Kita tahu itu barang dari korupsi, gak boleh kita pinjam, gak boleh kita pakai. Paham kaidahnya tadi? Tapi ya, itu kaidah di dalam bab ghasab. Wal ghasbu minal kabair, dan ghasab itu termasuk bagian dari al kabair, dosa-dosa besar. Wal aslu fi tahrimihi ayatu katsiratun minha qauluhu ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan asal dari di dalam pengharaman daripada ghasab tadi, perampasan tadi, adalah ayat-ayat yang banyak, diantaranya firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan amwalakum, harta kalian, bainakum, diantara kalian, bil batil, dengan cara yang batil. Tadi menjual barang KW, kita tidak ikut melakukan riset, development, tapi kemudian kita mengambil faidah tanpa izin. Maka tidak boleh juga di Darul Ilmi ada barang bajakan. Contohnya apa? Software. Di antaranya apa? Software Microsoft. Itu yang paling sering dipakai. Maupun baik itu berupa apa namanya? Operating sistemnya, OS-nya ya, Windows.
atau Word, Excel, PowerPoint ya, menggunakan Office ya dari Microsoft ya. Itu tidak boleh kecuali kita membeli secara resmi yang dicirikan dengan kita mendapatkan kode seri resminya. Cirinya apa? Ketika antum nanti online, antum bisa update secara otomatis. Tapi kalau antum di ban itu di ban itu di apa nih, Om Ustadz Puja? Diblokir itu tandanya server antum bajakan. Apalagi jangan pernah antum mencari-cari di internet, banyak itu. Namanya apa? Cracking system. Tahu cracking? Ada software mahal-mahal, ada SPSS harganya puluhan juta. Ya. Windows harganya ya jutaan. Antum nggak mau beli. Apalagi kalau kita Corel, ya, Photoshop, Adobe, itu mahal-mahal itu. Mending cari yang gratisan meskipun terbatas. Daripada kita memaksa mencari crackernya, cracking itu apa namanya itu? Cracking itu apa? Tahu kan ya, serial number itu ya? Jangan, nggak boleh. Ya. Itu termasuk di dalam bab memakan harta kaum muslimin, memakan harta ya dengan cara yang batil. Wa haditsu katsiratun minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi bimina. Dan hadis-hadis yang banyak diantaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam di Mina. Inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, wa a'radakum, kehormatan kalian, haramun alaikum, haram atas kalian. Wajib kita menjaga darah, harta dan kehormatan kaum muslimin. Kahurmati yaumikum hada, seperti diharamkannya hari kalian ini, fi baladikum hada, di negeri kalian ini. Rawahu al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan selainnya. Ada pertanyaan? Boleh Ustaz ya? Kaum muslimin membutuhkannya. Contohnya apa? Apa? Sambungan apa? Charger HP gitu. Charger apa? Mereknya apa? Umum itu loh beli. Oh Ustazah, ini HP-nya HP merek apa Ustazah? Samsung. Tape. Apakah di Depok tidak ada Samsung Center? Samsung Service Center? Loh, jangan. Real. Nah, ini kasih solusi. Kalau di Depok nggak ada, di Jakarta ada nggak Samsung Center, Samsung Service Center? Tape. Kalau di Jakarta nggak ada, di Indonesia manapun adakah Samsung Service Center? Difahami? Bisakah kita mengakses mereka? Bisa. Bisakah kita membeli produk asli mereka? Bisa. Kenapa beli bajakan? Difahami? Ada lagi Ustaz ya? Jadi gimana? Nah, contoh lain apa? Lah, katanya dibutuhkan kaum muslimin. Ya, berarti belinya kepada yang jelas-jelas saja Ustazah. Jangan yang horor-horor. Nah,
Jadi mulai hari ini kita berhati-hati di dalam perkara memakan harta manusia dengan cara yang batil. Nah, karena nanti tadi di hari penghakiman nanti, sanggupkah kita ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa engkau mengambil harta manusia dengan cara batil? Sudah menjawab, ketika kita butuh. Dan tadi, kenapa tidak mencari di resminya? Lebih mahal? Iya. Nah, tapi apalah dunia dibandingkan dengan akhirat? Kita mendapatkan faedah sedikit dalam perkara dunia, tapi kita mengorbankan akhirat kita, tentu tidak worthy. Worthy itu apa? Berharga. Sangat tidak berharga. Justru yang harus kita lakukan adalah korbankan dunia untuk mendapatkan faedah akhirat. Itu jalan hidup seorang muslim. Ditimbang faedahnya. Misalkan kita beli HP Oppo, kemudian hilang chargernya, ya cari charger HP resmi Oppo. Jangan Oppo bisa. Nah, cari sampai kita dapat. Kalau nggak dapat, setiap ngecas minjem charger temen yang resmi dari Oppo tadi. Banyak cara. Ada lagi. Nah, Ustaz Heri, tafadhol. Misal kita beli barang bukan KW, tapi Nah, dia di situ ada unsur plagiatnya, kayak semacam Adidas jadi Adidas, tapi garisnya dia punya 4, atau Nike jadi Nike, tapi logonya sama gitu. Nah, selama dia tidak sama dan manusia bisa mengetahui perbedaannya, tidak mengapa. Sama, antum tahu rumah makan yang terkenal namanya Sederhana, tahu? Sederhana itu punya ada dua merek yang mirip. Sederhana A dan Sederhana B. Pernah tahu? Itu beda perusahaan itu. Sama, ayam Suharti itu juga sama, itu milik 2 orang. Karena si pemiliknya bercerai, difahami? Si suami mempertahankan yang aslinya, si istri bikin yang baru, kalau nggak salah ingat ya. Difahami? Ada banyak seperti itu. Sama-sama Suharti. Pasti nggak tahu antum. Nah, makanya tadi kan saya bilang, kalau kasus muamalah harus tafsil. Harus rinci kalau antum ngasih pertanyaan. Ya namanya fikih, detail banget. Data sedikit beda ya pasti beda jawabannya. Ada lagi? Cukup ya. Jadi selama dibedakan oleh manusia tahu ini bedanya. Oh ini Sederhana A ini miliknya si Fulan, Sederhana B ini miliknya si Fulan A lainnya. Kita ketahui. Nah, kalau udah tahu ini ilmunya baru, udah punya benda KW-nya, diapain Ustaz? Dibakar apa? Udah tahu nih dia. kalau antum pengen melanjutkan, maka minta izin kepada pemilik mereknya. Loh, antum minta keridoannya dong. Fulan, aku 10 tahun telah mencuri merekmu, gitu kan ya? Bebaskan aku dari hukum dunia. Itu bab yang kemarin kita bahas toh, al-iqrar. Nah, dengan ikrar kita bisa menyelesaikan urusan akhirat di dunia ini. Nah, al-iqrar sama nggak apa-apa. Daripada antum harus nebusnya nanti di akhir. Antum tahu, sudah tahu ilmunya, sudahlah aku. Kalau antum pengen berhenti, maka jangan pakai lagi itu barang. Tapi kalau masih pengen pakai, sayang bagus sih barangnya. Nah, minta izinlah kepada si pemilik merek. Jangan sampai antum maunya tetap pakai tapi nggak mau izin.
Difahami? Coba dibuka surah Al-Baqarah ayat 275. Ani nggak bawa mushaf, berarti antum yang bacain kepada Ani. 275. Setelah Allah menerangkan hukum bagi orang-orang yang memakan riba, kemudian Allah menjelaskan kenapa mereka dihukum seperti itu di akhirat. Allah berfirman, bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Wa halallahu al-bai'a wa haramar riba. Ya. Bi'annahum dikarenakan mereka mengatakan ya qalu sesungguhnya jual beli itu sama dengan atau semisal dengan riba. Dan Allah menghalalkan jual beli wa haramar riba dan juga mengharamkan riba. Apa ayat berikutnya? Faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang telah datang kepadanya mau'idhah peringatan ilmu hujah dari Rabb-nya, intaha kemudian dia berhenti, falahu ma salaf maka baginya apa yang telah lampau, Allah tidak akan mengungkit itu. Wa amruhu ilallah dan urusan taubatnya, kejujuran taubatnya kembali kepada Allah Ta'ala. Wa man ada faulaika ashabun nar dan barang siapa yang dia mengulangi kembali perbuatan dosa itu setelah tegaknya hujah tadi, faulaika ashabun nar, faulaika ashabun nar, Allah ancam langsung. Maka dia termasuk di dalam penghuni neraka, hum fiha khalidun. Nah, ketika kita tahu itu barang KW, berhenti sudah. Jangan bernegosiasi. Pilihannya cuma dua. Kita tinggalkan barang KW tadi karena kita baru tahu ilmunya. Allah tidak akan mengungkit kita atas penggunaan barang KW tadi selama ini. Nah, difahami? Antum udah terlanjut bikin memakai office bajakan, kayak Ustadz Kodi nih, misalkan Ustadz Mukhlis nih, nggak tahu ilmunya dulu misalkan, sudah bikin banyak tugas, banyak tugas kampus yang sudah dikerjakan menggunakan software bajakan. Apakah kemudian setelah kita tahu kita mengulangi tugas kita dengan software yang asli? Nggak perlu. Falahu masalaf dengan syarat intaha, gitu kan ya? Syaratnya harus dipenuhi, berhenti dulu dia. Tetapi nggak boleh lagi Ustadz Mukhlis mengerjakan tugas yang berikutnya dengan software itu. Kalau dia melanjutkan lagi, berarti dia mengulangi perbuatan dosa itu tadi. Jadi pilihannya cuma dua, meninggalkan software itu, meninggalkan charger bajakan tadi, meninggalkan sepatu bajakan dan sebagainya semua tadi. Atau yang kedua, meminta ridho daripada pemilik merek. Anda beberapa kali langsung chat ke pemilik aslinya. Bahkan termasuk ketika membuat buku murai ya, yang dibikin sama Ustadz Dadian itu, kita sampai melakukan email ya kepada 17 fotografer. Bukan di Indonesia loh ya. Venezuela, di Filipina, di Thailand, di macam-macam luar negeri itu. 17 meminta izin penggunaan foto dia untuk bisa kita jadikan buku yang akan dipublikasi secara komersil. Lakukan itu. Macam-macam, ada yang cuman ya silahkan, ada bayar dong 2 juta, kirimin kita dong bukunya, macam-macam. Difahami? Tapi penuhi hak mereka karena mereka yang memfoto. Difahami? Hati-hati dengan hak manusia. Ada lagi? Charger. SMP. Kan sekarang ada merek terpisah ya, charger ada merek sendiri misalnya
Ya boleh, siapa yang larang? Nah, kecuali ini HP apa Xiaomi gitu kan ya, Oppo gitu kan, Masya Allah. Saudara tadi yang terakhir suaranya Ustaz Mukhlis nih. Tapi ya, kalau tidak ada syarat, maka tidak ada kewajiban. Misalkan kita HP-nya Samsung, charger kita rusak atau hilang. Ada kita punya juga charger Oppo. Nah, tapi yang ori ya. Boleh kita pakai tuh Samsung, nggak ada masalah. Nggak ada yang salah. Tapi ada satu kasus khusus. Yang mana ketika antum membeli atau menggunakan barang itu ada syarat yang melekat. Apa diantaranya? Pernah beli galon Aqua? Pernah? Apa tulisan itu? Aqua, ya benar. Syaratnya ada itu di bawah. Sampingnya. Apa syaratnya? Tidak boleh diisi kecuali air Aqua asli. Antum tidak boleh menggunakan galon itu untuk isi ulang. Difahami? Bagi pengelola sekolah Islam Darul Ilmi Depok, tidak boleh isi air ulang menggunakan galon Aqua. Itu udah ingetin dari berkapan itu saat tadi itu. Nah, nggak boleh. Antum cari merek-merek yang tidak memberikan syarat itu. Kalau tidak, selamanya antum minum dengan cara gimana itu ya? Nah, Masya Allah. Nah, nggak boleh. Al-muslimuna inda syurutihim illa syarton ahala haraman al harama halalan. Dan syarat yang dibuat oleh perusahaan Aqua tidak melanggar syariat. Nah, maka wajib untuk dipenuhi karena kita mengikatkan diri pada Aqua dengan cara membeli galon Aquanya tadi. Difahami? Yang kedua, pernah tahu gas LPG melon? Tahu melon? Nah, yang 3 kiloan, yang warna hijau. Kalau Ustaz Mukhlis tahu yang pink. Yang antum berikan ke Ustazah yang pink. Karena cuma nanya doang, warna galonnya biru 15 kilo. Atau jangan gini, yang warna pink yang 12 kilo, aneh hafal. Lah yang 3 kilo itu yang hijau. Tulisannya apa itu? Untuk masyarakat miskin. Difahami? Kalau antum membeli itu berarti itu merampas haknya kaum miskin. Difahami? Jangan main-main loh ya. Itulah Darul Ilmi. Darul Ilmi itu mendidik manusia. Gak peduli itu yang akan kita berikan pahit. Karena kita sayang pada antum, kita sayang kepada kaum muslimin. Lebih baik kita sampaikan pahitnya di dunia supaya kita bisa merasakan manisnya di akhirat. Bukan karena kita sayang kemudian kita menutupi kebenaran. Justru kita zalim kepada teman kita. Kita tahu ilmunya, kita diamkan dia melakukan kesalahan. Bukan sifat Darul Ilmi itu. Nah, tunjukkan kesalahannya, nasihati dia, tegakkan ilmunya. Meskipun pahit rasanya. Tapi insya Allah indah dan manis di akhirnya nanti. Saat itu ya. Tapi kapan akhirnya? Belum nikah-nikah kan? Tep. Difahami? Jadi kalau antum membeli gas galon yang 3 kilo dan status antum bukan fakir miskin seperti syarat yang diberikan oleh pemerintah, berarti antum telah mengambil haknya orang-orang miskin. Nah, sama ketika terjadi bagi waris, nggak boleh kita bilang kasihan ibunya masih hidup, jangan dibagi dulu. Antum jangan lupa di belakang itu nanti ada anak-anak yatim itu.
Berapa banyak harta atau haknya anak yatim yang tertunda dengan logika yang salah tadi? Nah, difahami? Gak boleh, sampaikan fulan segera bagi waris. Kalau dia nggak mau ya sudah, selesai tugas kita. Tapi kalau kita diem karena dia keluarga kita, karena dia calon mertua kita, zalim kita. Gak boleh. Nah, itu yang selalu Anda sampaikan pada antum. Jangan pernah takut, jangan pernah sungkan untuk menyampaikan kebenaran. Tentu dengan cara yang terbaik yang menurut antum, dengan ilmu antum tentunya. Tapi ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita sudah membahas 2 bab tentang al-i'arah dan juga al-ghasbu. Dan keduanya sangat terkait dengan pertemuan kita sebelumnya, yaitu al-iqrar. Ngaku salah. Tapi ikrar ya, tolong itu dibatasi dalam perkara-perkara muamalah. Dalam perkara hubungan kita dengan hablum minan nas. Dengan urusan kita dengan Allah Ta'ala, antum gak sholat, antum gak puasa, ya jangan disampaikan, jangan dibanggakan ke orang-orang juga. Nah, tutup rapat itu. Antum bertobat kepada Allah Ta'ala, minta ilmunya, fulan, kalau aku gak sholat, gimana? Kalau ada seseorang gak sholat, padahal itu dirinya sendiri yang bertanya, gimana solusinya? Nah, kemudian antum bertobat dengan cara itu. Tapi ya jangan sampai antum sampaikan, fulan, aku kemarin gak sholat isya, ngapain? Itu ikrar yang salah. Nah, tapi kalau ikrar terkait masalah perbuatan kita kepada manusia, ya sampaikan untuk mengambil ridhonya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa qaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.